Tuhan memberikan kelegaan buat kita. Rehat sejenak. Ya, itu yang sangat penting. Sadar Tuhan ada di sini. Sadar Tuhan ada bersama dengan kita di situ. Hai, kita jumpa di Kapur Tulis. Kali ini jauh dari atas ujung Jawa Barat, kita sampai di Cianjur. Karena kita narasumber kali ini Pak Overlin Hia dari penyuluh agama dari Kabupaten Cianjur. Dari mulanya tadi saya berangkat dari Bekasi, lumayan jaraknya jauh 2,5 jam. Dan di situ ada pergumulan, ada perenungan, bahkan untuk sampai bisa ke tempat ini pun harus ada niat dan tekad yang kuat, karena yang paling menentukan sejauh apapun langkah pertama yang akan menentukan. Kali ini kita bahas langkah pertama bersama dengan Pak Overlin Hia. Yuk kita mulai. Pak Overlin. Oke. Tadi saya sampai sekitar 8:30. Terus saya sampaikan saya berangkat jam 6. 2,5 jam ya. Perjalanannya naik turun gunung. Iya. Pemandangannya indah. Iya. Tapi untuk menikmati pemandangan yang indah itu, tadinya saya juga mau mikir, saya mau lewat mana sebelah, atau lewat A, B, C, banyak pilihan. Iya. Tapi kalaupun banyak pilihan, kalau kita nggak coba untuk melangkah, kita nggak akan pernah ngerasain. Kalau menurut Pak Overlin sendiri, langkah pertama dalam kehidupan kita itu apa sih pemaknaannya? Bicara langkah pertama itu adalah tentunya akan menentukan kita sampai kepada tujuan dengan baik dan benar atau tidak. Nah, langkah pertama ini kan tentunya bagaimana kita menentukan langkah pertama ini adalah ketika kita tahu tujuan arah kita mau kemana. Ya, ketika kita tahu bahwa kita mau kemana, arah kita mau kemana, maka ada hal yang sangat penting adalah ketika kita melangkahkan kaki, langkah pertama ini menentukan. Nah, langkah pertama ini adalah memberikan gambaran, memberikan solusi bagi kita untuk mencapai sesuatu yang kita akan capai dalam hidup ini. Di antara banyak pilihan dan dengan segala konsekuensinya, termasuk kalau dalam kehidupan ini, pilih A maka mungkin ada tanjakannya, pilih B mungkin lurus tapi lama. Bagaimana kita meyakinkan diri kita untuk berani melangkah dengan pilihan yang kita ambil? Nah, tentunya yang sangat penting untuk kita melangkah itu, menentukan langkah ini adalah ketika kita punya keyakinan bahwa apa yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya. Nah, ketika kita sudah tahu itu, maka apapun tantangan, apapun rintangan dalam perjalanan ketika kita melangkah, maka kita pasti bisa menghadapinya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang kita ingin capai. Nah, keyakinan ini juga sangat penting untuk kita miliki di dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau sudah katakanlah terlanjur gitu, dalam tanda kutip terlanjur pilih jalur ini, ya jalani gitu ya. Selagi masih ada rambu-rambu. Ya. Seperti kehidupan kita, kalau kita sudah pilih jalan ini untuk mencapai tujuan hidup kita, kalau kita masih lihat rambu-rambu, petunjuk Tuhan gitu ya, rambu-rambu ini akan ke sana, ini akan ke sana, kita yakin itu kita nggak akan tersesat. Iya. Tapi perlu kita sadari juga ketika kita sudah ambil jalan lagi, kemudian rambu-rambu itu hilang, atau mungkin kita nggak peka rambu-rambu, akhirnya kita tersesat. Gimana sih kita ngerti rambu-rambu Tuhan? Inilah kalau firman Tuhan katakan itu, dengan apa seorang muda mempertahankan hidupnya bersih di hadapan Tuhan, yaitu harus mengerjakan sesuai dengan firman Tuhan. Artinya kembali kepada rule-nya yang benar. Bisa saja suatu saat kita salah melangkah, tetapi bukan bagaimana kita memikirkan, kenapa saya salah melangkah. Tetapi ketika kita sudah masuk kepada sesuatu, mari kita merenungkan kembali apa yang kurang, apa yang salah. Kalau ada yang salah, maka kita perlu perbaiki. Nah, bagaimana kita tahu ini adalah sesuatu yang salah? Nah, itulah perlunya kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan tentunya. Rambu-rambu yang disediakan Tuhan itu ya. Rambu-rambu yang Tuhan sudah sediakan ini tentunya ya kita harus perhatikan. Jadi rambu-rambu ini penting buat kita untuk apa?
untuk kita sebetulnya supaya kita tidak salah melangkah juga, ya kan? Nah, tapi kadangkala kita karena kurang peka, maka seringkali kita disitulah kita salah melangkah. Nah, tapi ketika kita sudah tahu bahwa ini adalah sesuai dengan rencana Tuhan, mungkin saja ada kerikilnya, mungkin saja ada masalah di dalam perjalanannya, tetapi Tuhan janjikan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita sampai di tujuan. Sampai di tujuan. Tuhan pasti tuntun kita, Tuhan pasti tolong kita sampai kepada tujuan yang kita akan tuju. Kehidupan benar-benar seperti orang berkendara ya. Ketika kita jalan terus kita nggak peka sama rambu kan, salah pilih persimpangan gitu kan. Rambu-rambu itu juga yang ngingetin kita sebetulnya. Ini ada pilihan, Anda mau kanan, Anda mau kiri. Betul. Ingat yang mana ya kan ya. Kalau kita ingat tujuan kita nggak akan melenceng. Betul, betul. Menjaga konsentrasi kehidupan. Apa sarannya Pak Firly? Nah, ini penting sekali sebetulnya. Bagaimana supaya kita tetap konsentrasi ya dalam kehidupan kita. Memang ada banyak ketika untuk meraih sesuatu, ada banyak godaan. Ya. Tetapi kalau kita punya tujuan yang benar, yang jelas, tentunya harus selalu ingat kenapa saya ada di sini. Kita bisa seperti ini atau saya bisa seperti sekarang ini, saya percaya adalah itu karena Tuhan. Nah, ketika saya tahu bahwa yang menempatkan saya di sini adalah Tuhan, maka apapun tantangan resikonya, apapun tantangan yang saya hadapinya, berbagai kemungkinan-kemungkinan yang mungkin juga pernah pengalaman saya di Cianjur ini, tapi sampai sekarang ini tetap dijalaninya. Walaupun sepertinya sakit, sepertinya sulit, waduh itu sepertinya jalan tertutup. Tetapi ketika saya tahu ini adalah rencana Tuhan, maka saya tetap menjalaninya. Saya yakin bahwa saya jalani bersama dengan Tuhan. Panjangnya perjalanan, kadang lelah, kadang bosen, tergiur ingin ke kiri misalnya. Tergiur ingin ke kanan, padahal jalannya lurus harusnya. Banyak tadi seperti dibilang Pak Aferin, banyak godaan. Banyak godaan, betul. Karena bisa saja jenuh di perjalanan. Nggak tahu kapan nyampainya misalnya. Kan kadang gitu ya cita-cita kan. Betul. Saya pengen ke sana. Kok lama banget nggak nyampe-nyampe. Nah, di antara kelelahan mungkin juga sepertinya udah enggan berjalan gitu. Saya berpikir bahwa kita boleh mempertanyakan jalan yang kita pilih, tapi jangan sampai kita kecewa pada jalan yang kita pilih. Selagi ada rambu-rambunya. Betul. Bagaimana sih mengelola itu supaya kita jangan sampai kita kecewa. Kalau mempertanyakan saya rasa wajar ya. Kayak misalnya saya ambil jalan dari Cariu, mempertanyakan, ini Cariu nanti nembus kemana? Jangan-jangan saya ke Cikalong, jangan-jangan langsung saya ke Cipanas dulu. Pertanyaan itu akan terus ada di sepanjang kehidupan kita. Betul. Tapi kalau kita kecewa, kita putar balik, kita balik lagi. Iya, betul. Gimana kita mengelola itu? Supaya kita nggak jatuh jadi sebagai kecewa gitu loh di dalam kehidupan ini. Yang saya lakukan dalam perjalanan kehidupan saya, ada kalanya ada dalam titik seperti itu. Sepertinya mengalami satu kejenuhan. Tapi yang saya lakukan adalah saya belajar, bahasa kerennya itu adalah solitude. Belajar menenangkan diri. Menenangkan diri dalam hal ini adalah hanya ingin berkomunikasi pribadi dengan Tuhan. Artinya bahwa perlu kita menenangkan diri. Ketika dalam situasi-situasi seperti yang tadi, maka perlu kita menenangkan diri hanya mengharapkan pertolongan Tuhan. Karena kita kadang-kala kita mengalami kelelahan karena pikiran kita, apa yang agenda-agenda kita ini kan banyak sekali. Nah, kadang-kala seperti yang tadi tergoda dengan hal-hal yang lain. Ketika kita tergoda, maka cepat-cepat kita sadar. Kalau kita sadar, maka dan ambil waktu yang sangat tepat adalah menyendiri bersama dengan Tuhan. Nah, ini saya pikir solusi yang selama ini yang saya lakukan dalam perjalanan pelayanan, bagaimana tantangan yang kita alami dalam pelayanan ini begitu. Dan yang saya lakukan adalah saya menyendiri bersama dengan Tuhan tanpa agenda apa-apa. Saya hanya duduk dan saya hanya mengharapkan Tuhan bekerja, Tuhan berbicara bagi saya. Lelah batin,
lelah fisik ya. Ya. Kadang seperti jalan sendiri. Ya. Cuma dikasih petunjuk yang ke sana nih ke sana. Tapi kita sampai pada titik tertentu butuh menenangkan diri ya. Iya. Butuh untuk merenungi kenapa sampai di sini. Iya. Sampai kita sadar Tuhan tetap di sini. Iya. Kelelahan kita kan karena kita seringkali merasa sendiri tadi. Betul. Di panjang perjalanan kita merasa sendirian. Iya. Seolah-olah kita berjuang sendiri. Iya. Dan merenungi tadi membuat kita mengerti Tuhan masih di sini. Iya. Tuhan tetap bersama saya. Iya. Sampai kita tiba di sana. Iya. Pak Verlin, satu lagi pertanyaan. Bagaimana kita bisa memantapkan langkah-langkah berikutnya? Kalau kita bilang langkah pertama harus tepat, langkah pertama harus yakin, langkah berikutnya konsistensi. Bagaimana kita tetap bertahan sampai finish? Silakan. Untuk kita tetap bisa bertahan ini sebetulnya kalau dalam olahragawan ini kan sebetulnya sangat penting ya. Untuk kita bertahan, apalagi dalam situasi saat ini, tentunya harus kita pastikan hidup kita. Yang tadi dikatakan adalah harus dipastikan bahwa harus sehat. Sehat jasmaninya, sehat jiwanya, sehat rohaninya. Fit ketika berjalan ya. Nah itu dia, itu sesuatu yang sangat penting. Makanya tadi kenapa bisa terjadi si kelelahan? Hari-hari ini ada banyak orang yang mengalami kelelahan. Ya, bahkan salah satu penelitian yang dilakukan di salah satu universitas di Amerika beberapa waktu yang lalu saya baca, dan dia katakan itu 80% orang mengalami yang disebut dengan kelelahan. Berarti sesuatu yang sangat menjadi masalah dalam kehidupan kita. Mungkin ada hal-hal yang kita harapkan, orang lain kita minta supaya berubah, istri atau suami mengharapkan supaya terjadi perubahan begitu, tapi tidak terjadi perubahan. Sehingga itu membuat kita terganggu jiwa kita, stres gitu. Kenapa? Karena ingin kita supaya itu terjadi perubahan gitu. Mungkin juga dalam pelayanan kita ingin supaya jemaat berubah begitu ya. Ya, ini sampai kita stres. Mungkin secara rohani juga kita mengalami kelelahan. Mungkin ada banyak doa-doa kita yang kita naikkan sama Tuhan dan sampai sekarang belum Tuhan jawab. Kalau kita tidak hati-hati juga, itu bisa mengalami yang disebut dengan gangguan baik dalam jiwa maupun juga rohani kita. Tidak ada cara yang lain. Yang tadi saya katakan adalah kita solitude, kita menenangkan diri, kita mencari Tuhan, mencari kebesaran Tuhan. Kita menanyakan kenapa Tuhan dan sebagainya. Nah ini saya menangkap sesuatu bahwa ketika kita sedang mengalami kelelahan, baik kelelahan secara fisik, kelelahan secara jiwa dan juga kelelahan secara rohani, maka Tuhan Yesus mengajak kita, ayo sini. Nah kembali sekarang ada bagaimana caranya ketika kita menyadari kita sedang kurang sehat, kurang fit secara tubuh, jiwa dan rohani kita, maka Tuhan bilang, ayo ke sini. Tuhan memberikan kelegaan buat kita. Rehat sejenak. Ya, itu yang sangat penting. Sadar Tuhan ada di sini. Sadar Tuhan ada bersama dengan kita di situ. Nah, itu yang membuat kita seringkali lelah, tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, ingin berhentilah sudah sampai di sini saja begitu ya. Tetapi ketika kita mengingat lagi tentang hal-hal seperti ini, itu yang menyemangati kehidupan kita. Tentunya diperjuangkan bersama dengan Tuhan. Ketika kita berjuang bersama dengan Tuhan, pasti mujizat Tuhan pasti terjadilah. Oke, closing statement, silakan. Oke, saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, semua kita punya tujuan, punya arah, punya harapan. Tetapi harus kita putuskan untuk melangkah kepada sesuatu yang benar. Dalam melangkah ini tentunya ingat, semua punya rambu-rambu. Pastikan bahwa rambu-rambu yang ada adalah rambu-rambu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita tahu itu adalah sesuai dengan firman Tuhan, maka melangkahlah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Maka lihat hasilnya, mujizat Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan setiap kita. Belajar kepada Tuhan, belajar kepada firman Tuhan, bukan hanya sekedar kita baca, marilah kita baca, kita merenungkannya, dan juga kita melakukan dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan menolong setiap kita, mujizat pasti terjadi. Amin. Terima kasih banyak Pak Verlin untuk waktu dan wawasannya. Oke, bincang-bincang kita ini. Saya tutup acara dulu, oke? Oke, baik.
Ya penonton, terima kasih banyak sudah menyaksikan obrolan kami berdua. Pesannya, yakinkan di langkah pertama, ikuti rambu-rambu Tuhan, konsentrasi dan konsistensi, karena kita akan sampai di sana. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Kabur Tulis tetap eksis. Yes. Al Berlin, terima kasih. Terima kasih.